jika Bapak Ibu saudara-saudara memiliki pertanyaan atau pengalaman untuk secara khusus tentang anti-COVID, boleh nanti tuliskan di kolom chat atau resen untuk kita boleh sama-sama belajar lebih banyak. Baik, kita akan mulai dengan doa pembuka dulu ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami sepanjang hari ini menerima berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Lewat aktivitas pelayanan kami seluruh umat-umat Tuhan, pelayan berdedikasi, berkumpul di ruangan Zoom ini di kediaman kami masing-masing. Kami siap mendapatkan berkat Tuhan lewat ladang kesaksian oleh Pendeta Alfred Bolling dan lewat satu pelajaran penting oleh Dr. Sondang Panjaitan. Roh Kudus Tuhan kiranya akan menginspirasi para narasumber kami dan semua kami juga yang mendapatkan pelajaran akan diberkati. Segala perangkat jaringan yang kami gunakan, mohon Tuhan yang pegang kendali, sehingga acara kami sepanjang malam hari ini menjadi berkat khusus dan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai dengan ladang kesaksian. Satu pekerjaan Tuhan di daerah Rantepao, Tanah Toraja. Kita persilakan yang pertama kepada Pendeta Alfred Bolling. Silakan Pak Pendeta. Selamat malam semua rekan-rekan pendeta, para ketua jemaat, dan juga Ibu Dr. Sondang. Senang kita bisa bertemu di forum ini untuk kita boleh saling berbagi dengan tujuan untuk saling menguatkan. Saya Pendeta Alfred Bolling melayani di Jemaat Pionir Rantepao sekarang ini untuk kali yang kedua. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya pernah menjadi gembala di sini. Waktu itu masih bergabung dengan daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan sekarang daerah misi Luwu dan Tanah Toraja itu menjadi satu daerah misi. Jadi tadinya itu cuma 2 kabupaten, Kabupaten Luwu. Pada tahun 2000 itu masih 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu yang di mana ibu kotanya adalah Palopo dan Kabupaten Tanah Toraja. Tetapi sekarang Kabupaten Luwu itu saja sudah mekar menjadi beberapa kabupaten dan juga kota seperti Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan juga Kota Palopo. Sedangkan Tanah Toraja sendiri sudah terbagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja sendiri dengan ibu kota di Makale, sekitar 18 kilo dari Kota Rantepao. Dan Kota Rantepao ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Toraja Utara. Nah, yang saya ingin saksikan tentang 2 kabupaten yang kemudian mekar menjadi satu daerah misi. Saya tidak akan berbicara tentang mekarnya menjadi beberapa kabupaten, karena itu bukan ranah kami. Tapi saya mau memberikan kesaksian tentang pekerjaan penginjilan yang terjadi di Tanah Toraja ini dan juga di Luwu. Dan itu pertama kali ketika di satu hari di akhir bulan November tahun 49, seorang penginjil, boleh dibilang seorang perintis penginjil yang datang diutus oleh daerah misi Sulawesi Selatan untuk melayani membuka ladang baru di Tanah Toraja. Beliau adalah Bapak Frans Mandolang yang saya tahu melalui biografinya. Beliau
terakhir sebagai pendeta di Konferensi DKI Jakarta dan kemudian meninggal di sana. Bapak Pendeta Frans Mandolang ini, dia tiba di akhir bulan November, di akhir tahun 49 di bulan November. Dia tiba di Tanah Toraja, di mana pada waktu itu Tanah Toraja ini tidak ada anggota gereja Advent. Saya sempat baca di buku yang ditulis oleh Bapak Emil Tambunan tentang perkembangan gereja Advent, perintisan dan perkembangan gereja Advent. Tetapi saya melihat bahwa informasi tentang Tanah Toraja itu begitu sedikit. Sedangkan buku itu ditulis sekitar tahun 95, di mana para pionir-pionir gereja Advent yang dibaptiskan pada pertama-tama dibaptiskan di Toraja itu masih ada, bahkan di Luwu masih ada. Tetapi informasi yang disajikan dalam buku itu sangat sedikit. Dan ketika saya melayani di sini pada pertengahan tahun 90-an, sekitar tahun 95 saya mulai melayani di sini, itu para anggota-anggota gereja yang pertama kali dibaptiskan, mereka mayoritas masih hidup. Dan pada waktu itu saya juga belum tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana latar belakang pekabaran Advent ini datang ke Tanah Toraja. Tetapi ketika terjadi pemekaran dari daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan lahirlah daerah Misilu Tanah Toraja, maka kemudian saya tertarik untuk mengingat kembali cerita-cerita yang disampaikan oleh pendeta almarhum Bapak Pendeta RMP Kontur, beliau yang menggantikan Bapak Pendeta Frans Mandolang saat beliau tinggalkan Toraja, dan juga beberapa pionir-pionir gereja yang ada pada waktu itu dengan cerita mereka, dan kemudian istri atau keluarga mereka yang masih hidup, yang sempat saya wawancarai, dan juga perkembangan gereja Advent yang ada di wilayah ini, itu yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dan tentang sejarah perkembangan perintisan dan perkembangan gereja Advent di Tanah Toraja juga sementara dalam penyusunan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ketika pertama kali beliau tiba, Bapak Pendeta Frans Mandolang ini tiba di Tanah Toraja, itu dia tiba di sore hari, dan sudah hampir gelap. Pada waktu itu dia menggunakan truk. Kami tidak dapat informasi jenis truk apa, pemiliknya truk itu tentara atau truk masyarakat punya yang dia kemudian tumpangi untuk tiba di Toraja. Tetapi pada saat beliau tiba di Toraja sudah malam, dan kebetulan tempat dia turun dari truk itu dekat dengan ada satu rumah di mana penghuninya itu sementara di halaman rumah dan menyaksikan orang itu. Dan kemudian dia bertanya, "Pak, mau tanya di mana kantor polisi?" Terus si tuan rumah ini bilang begini, "Pak Pendeta, Bapak," dia tidak bilang Pak Pendeta, "Bapak, karena ini sudah malam, lagian kota ini kota kecil yang sunyi, bermalamlah dulu di sini, nanti besok saya tunjukkan di mana kantor polisi." Dan kemudian keluarga yang baik hati ini mempersilahkan beliau masuk ke rumah, bahkan mereka membantu mengangkat barang-barangnya, termasuk dos buku-buku yang akan dia tawarkan kepada masyarakat. Melalui sarana penjualan buku itulah dia mulai menjangkau orang. Diceritakan oleh Ibu Eta Tapi, salah seorang anak daripada Bapak yang mempersilahkan Bapak Pendeta Frans Mandolang ini menginap di rumahnya. Dia ceritakan bahwa Bapak Pendeta Frans Mandolang ini pada waktu siang dia tidak ada di rumah. Dia keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia pulangnya nanti malam. Dan waktu dia sudah pulang malam itulah, dia habis mandi, dia ajak saya punya keluarga, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan, baru kemudian tidur.
Besok pagi lagi begitu. Bangun pagi, ibu-ibu belum sibuk untuk mengurus dapur. Bapak ini sudah ajak, ayo kumpul kita berdoa dulu. Dan kemudian dia mulai tuntun keluarga ini perlahan-lahan untuk mengenal Tuhan. Tetapi keluarga ini, walaupun mereka begitu tertarik dengan Bapak Frans Mandolang, dengan pola hidupnya, dengan kesopan santunannya, mereka akhirnya mempersilahkan beliau ini untuk tetap tinggal di situ sambil menjalankan pekerjaannya. Untuk beberapa lama, beliau ini sebelum keluarganya datang, mereka dapatkan tempat untuk tinggal. Beliau ini tinggal dengan mereka. Dan oleh karena Bapak Frans Mandolang ini, dia orang dari Sulawesi Utara, dia kemudian bertemu dengan keluarga Mama Rimbing. Keluarga Mama Rimbing ini adalah bapak dari Pak Mama Rimbing yang berada di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Bertemu dengan keluarga Mama Rimbing dan juga bertemu dengan keluarga Paat. Dan mereka dibaptiskan. Bapak Paat ini suami istri dengan salah seorang anaknya yang bernama Julius Paat. Bapak Mama Rimbing bersama istrinya. Mereka ini adalah baptisan pertama. Dibaptiskan pada tahun 50. Dan setelah itu, di tahun 50 itu juga ada beberapa baptisan. Ada mungkin satu kali lagi baptisan. Dan kemudian di tahun 51 ada beberapa baptisan. Dan 52, 53 juga ada baptisan. Tetapi pendeta Mandolang ini, setelah beberapa anggota dibaptiskan dan ditabiskanlah, diresmikan, diorganisirlah gereja, yaitu gereja Advent Jemaat Rantepao. Maka Bapak ini dipindahkan ke Luwu, ke Palopo. Sesuai dengan informasi yang kami dapat, bahwa salah satu anak daripada Bapak Frans Mandolang itu lahir di Palopo, dan pendeta Wendel Mandolang sempat sampaikan kepada saya kemungkinan Pak Dokter Mandolang yang lahirnya di Palopo. Ceritanya begitu. Dan beliau melayani di situ karena di Palopo itu sudah ada beberapa anggota gereja, dan dengan hadirnya beliau dengan semangat penginjilan ini, maka anggota gereja itu bertambah, terus bertambah. Dan banyak gereja-gereja yang mulai bertumbuh. Dan dengan pertumbuhan gereja itu, dilihat bahwa Bapak Pendeta Mandolang ini berhasil dalam pekerjaan, maka dia dipindahkan dari Luwu, Sulawesi Selatan, ke Luwuk, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah, ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Dari Luwu, Sulawesi Selatan dipindahkan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Dan di sana juga dia melayani dengan begitu bersemangat. Ada beberapa orang yang pernah kami mengadakan perjalanan cuti di Luwuk untuk beberapa waktu. Kami mendapat informasi di Luwuk sana bahwa bekas-bekas pelayanan, bukti-bukti pelayanan itu masih tertata rapi, di mana anggota-anggota gereja yang dia baptiskan atau yang dia jangkau itu ada beberapa yang masih hidup, bahkan anak cucunya masih ada sampai sekarang. Nah, dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Luwu, tempat di mana Bapak Pendeta Frans Mandolang ini melayani. Kemudian ketika gereja itu bertumbuh dengan sangat cepat. Banyak sekali gereja bertumbuh di sana. Dan pada waktu Bapak Pendeta Mandolang ini, dia dipindahkan ke Luwu Palopo, ke Palopo, maka didatangkanlah Bapak Pendeta Patuli Kauntur. Bapak Pendeta Patuli Kauntur ini, dia adalah pendeta yang orang asli Toraja, dan dia
bisa berkomunikasi dengan baik masyarakat Toraja dengan bahasa Toraja. Dengan kehadirannya Bapak Pendeta Kauntur ini menjadi satu berkat khusus bagi pengembangan anggota-anggota gereja. Pertambahan anggota gereja, di mana dia mulai menjangkau keluarga-keluarganya. Dia menjangkau orang-orang yang sempat mengenal dia pada saat dia masih bekerja di Palopo sebagai paramedis. Dan dia juga dikenal dengan seorang yang punya keahlian dalam meramu obat-obatan secara alamiah. Banyak orang yang tertolong ketika dokter sudah angkat tangan, maka sampai sebelum kematiannya saat dia masih bisa bergerak, dia masih terus melayani orang. Bapak Patuli Kauntur ini juga melayani di berbagai tempat, tetapi dia beberapa kali datang ke Tanah Toraja ini, dan setiap kali dia melayani, dia datang ke tempat ini, ada saja tantangan yang dia hadapi. Tetapi semakin besar tantangan yang dia hadapi, itulah dia bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa. Gereja yang kedua bertumbuh di Tanah Toraja ini yaitu Gereja Makale, yaitu di mana pada waktu itu ibu kota kabupaten berada ketika masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja. Dan dari Makale itu dia berkembang menjadi gereja di Tokesan, Gereja Awa, dan terus berkembang. Dan di Tanah Toraja juga, di Toraja Utara, Rantepao itu juga mulai berkembang. Ada Gereja Pangala, ada Gereja Sapan, bahkan sekarang ini kurang lebih 20 tahun terakhir ini ada Gereja Tikala, ada gereja di Tondon, itu ada gereja di sekitar kota Rantepao. Ada Gereja Bolu, adalah gereja yang punya keanggotaan lebih besar dari gereja induk sendiri. Setelah terjadi ketidakmampuan lagi gereja yang tua ini untuk menampung keanggotaan, maka mereka mencari tempat untuk membangun gereja yang lebih besar, sehingga anggota juga banyak yang pindah ke sana. Dan kemudian gereja yang baru ini juga dengan giat memberitakan Injil, sehingga anggota terus bertambah, dan juga para penginjil juga, para pelayan pendeta-pendeta juga, dia terus bertambah melayani di wilayah ini. Di tahun 2011, dari 2008 sebenarnya, gagasan untuk pemekaran daerah misi Luwu Tanah Toraja itu bahkan dari 2004 itu sudah mulai terdengar. Tetapi kemudian itu terdengar lagi tahun 2008, mulai terdengar sedikit lebih kuat gaungnya. Dan pada tahun 2011 setelah diadakan upaya-upaya sesuai dengan kelengkapan administrasi yang diminta oleh divisi, maka gereja daerah misi Luwu Tanah Toraja ini berdiri sebagai satu distrik yang boleh dibilang setara dengan daerah misi, namun masih statusnya distrik. Dan kemudian di tahun 2013, ya di tahun 2013 daerah ini kemudian resmi menjadi satu daerah misi sebagai pecahan dari gereja dari daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Saya tidak mempunyai data. Saya tadi telepon sekretaris daerah untuk mau tanya berapa banyak jemaat yang sudah ada. Saya takut sampaikan karena saya takut salah. Dan juga berapa keanggotaan yang ada di daerah misi Luwu Tanah Toraja secara pasti. Tetapi keanggotaannya itu sekitar, kalau kasarnya itu sekitar 3.000-an. Dan anggota gereja, kalau tidak salah itu sekitar 50-an. Ada punya jemaatnya sekitar 50-an. Jadi dari datangnya seorang pelayan perintis di daerah misi Luwu Tanah Toraja ini,
di daerah Toraja ini dan kemudian pindah ke daerah Luwu. Terus semangat penginjilan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai sekarang ini, bahkan sampai pada tahun 2013, kita bisa melihat bahwa perkembangan gereja berkembang dengan sangat pesat. Setiap tahun anggota terus bertambah. Di mana ketika diadakan KKR secara virtual di era pandemik sekarang ini, malah lebih gencar diadakan kegiatan-kegiatan KKR melalui Zoom atau juga disiarkan melalui Facebook dan juga YouTube, dan banyak orang dari berbagai tempat mendapatkan informasi pekabaran, dan mereka juga kontak dengan setiap pendeta, khususnya kami yang juga mendapatkan kontak, bahkan orang-orang dari berbagai, seperti dari Papua, bahkan dari Kalimantan, dari daerah Lampung, mereka juga kontak kepada kami untuk mendapatkan orang mana yang bisa menuntun mereka untuk lebih mendalami firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ada saja orang yang bisa untuk kami perkenalkan kepada mereka, dan kemudian mereka bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Dari jejak langkah seorang pendeta yang datang dari Sulawesi Utara, Bapak Frans Mandolang, di akhir tahun 1949, maka 2 kabupaten pada waktu itu yang kemudian sudah mekar menjadi 7 kabupaten ini, menjadi satu daerah misi dengan tantangan pelayanan yang masih terus kami hadapi. Di Tanah Toraja ini sendiri, di daerah Tanah Toraja dan Luwu, ada beberapa daerah pedalaman yang harus dijangkau dengan ojek. Kita bersyukur oleh karena Seko, sekarang ini sudah ada di daerah pedalaman Seko, di Luwu, itu sudah ada pesawat terbang yang boleh menjadi sarana transportasi umum. Kalau saat musim hujan, waktu belum ada pesawat atau pesawatnya belum lancar, maka kita harus menggunakan ojek. Dengan membayar ojek sepeda motor itu 750.000 untuk sekali jalan. Di tahun 2012, saya dengan istri diminta untuk pergi menikahkan 2 pasang pengantin, dan kami menggunakan 2 ojek sepeda motor dengan bayaran 3 juta pergi pulang untuk 2 ojek. Padahal sebenarnya itu sekitar 160 km jaraknya. Tetapi karena masih sangat terpencil pada waktu itu. Tetapi sekarang ini jalan raya sudah dibuka, dan kami berharap bahwa sarana transportasi kendaraan roda 2 akan lebih lancar. Dan di satu tempat lagi, di daerah Toraja ini, adalah daerah yang mayoritas penduduknya adalah penganut animisme. Itu adalah daerah Simbuang, satu kecamatan berbatasan antara Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Mamasa. Tetapi dia masih dalam wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Pada tahun 2007 atau sekitar 2007 atau 2008, seorang pendeta putra daerah tempat itu yang memang berlatar belakang animisme, dia datang dia ditugaskan di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, dan ditempatkan di kampung di mana dia berasal. Dan pada waktu dia bertugas di situ, namanya pendeta Tangarerung, di kampung asalnya itu belum ada anggota gereja, tetapi dia pergi ke sana, dia memobilisasi masyarakat, saudara-saudaranya, paman-pamannya untuk membangun gereja. Fasilitas ibadah sudah ada, rumah ibadah sudah ada. Dan dia juga membangun sekolah, karena tempat itu juga keterpencilannya itu beda-beda tipis dengan Seko, oleh karena pergi ke sana itu harus dengan ojek. Ya sekarang ini dengan bantuan pemerintah, dana desa itu sudah sangat membantu masyarakat untuk buat jalan cor. Jalannya itu dicor saja, bisa biar lebih lancar
ojeknya lewat. Nah, itu sudah membantu memperlancar sehingga perjalanan, pernah kami pergi pentabisan gereja di sana, saya perginya dengan sepeda motor itu pulangnya 2 jam. Ya. Tetapi pernah kami menggunakan sepeda motor dengan perjalanan 7 jam. Dan di daerah animisme itu, sekarang penganut animisme tinggal beberapa rumah di kampung itu, di satu, boleh dibilang satu dusun. Di sana sudah ada gereja, anggota gerejanya, orang-orang di situ, dan juga ada sekolah. Sekolahnya itu uniknya disebut sebagai sekolah bawah pohon. Jadi ada sekolahnya di situ. Mereka itu tamat SD, lantas kemudian datang ke SLA, di SLA Mebali. Dan kemudian setelah tamat dari Mebali, mereka lanjutkan pendidikan di Unclub. Dan banyak dari mereka yang kemudian diarahkan dalam pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sehingga orang-orang di sana mereka mengatakan begini, Advent datang ke sini bukan saja membawa Injil, tetapi merubah kehidupan manusia. Dari orang animisme yang tidak punya pengharapan untuk mengenyam pendidikan, anak-anak mereka sudah banyak yang sarjana dan mempunyai pekerjaan yang layak, dan mereka-mereka ini terus menyokong pekerjaan penginjilan di daerah misi Luwu Tanah Toraja. Inilah yang boleh saya bagikan, bahwa dengan datangnya seorang yang bernama Pendeta Frans Mandolan di tahun 49, gereja terus berkembang dan terus berkembang sampai saat ini. Doakan kami yang melayani di tempat ini, agar kami terus dengan semangat membagikan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga pada saat kedatangan Tuhan nanti, ada banyak jiwa, lebih banyak jiwa lagi, yang menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Alfred Bolling, satu sukacita ya, pelayanan dimulai dari tahun 49 dan sekarang menjadi ladang misi. Ya, kita doakan pelayanan hamba-hamba Tuhan, khususnya Pendeta Alfred Bolling dan umat Tuhan di sana, sehingga misi pekerjaan Tuhan ya di Tanah Toraja akan menjadi gebrakan-gebrakan luar biasa lewat para pelayan yang berdedikasi. Kami menyapa para pelayan yang berdedikasi yang bergabung di ruang Zoom ini ataupun yang bergabung secara live di Facebook. Ya, tadi yang ladang kesaksian adalah Pendeta Alfred Bolling, dan nanti yang menyampaikan materi kita malam hari ini adalah Dr. Sondang Panjaitan dengan tema apakah Tuhan memberikan anti Covid? Ya, kita akan menyiapkan hati kita, namun kita akan mendengarkan satu lagu pujian bahwa Tuhan yang menyertai kita. Sebagaimana tadi kesaksian yang disampaikan oleh Pendeta Alfred Bolling, kalau serta Tuhan, maka semuanya Tuhan akan sediakan jalan. Kita dengar lagu pujian oleh adik kita, Saudari Rania Manalif. Percayalah
Baik, puji Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita dan waktu ini kita serahkan kepada Dr. Sondang Panjaitan untuk menyampaikan materi penting bagi kita, dan nanti setelah beliau memaparkannya akan ada waktu diskusi atau tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Pendeta Paul Ucai. Kita persilakan, silakan Dr. Sondang. Terima kasih. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan, apalagi di masa COVID. Di Jakarta sedikit turun angkanya, tetapi kalau kita lihat di daerah masih banyak sekali yang justru masih sedang meningkat. Ya, saya izin untuk share screen. Topik pada malam hari ini adalah mengenai apakah Tuhan berikan anti COVID. Ya, nah. Kita tahu bahwa sebetulnya kita sudah diberikan oleh Tuhan pekabaran kesehatan, ya, yang sudah disampaikan oleh Ellen G. White, yang kita sudah punya buku-bukunya. Nah, seringkali tapi kita tidak menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat, ini ada suatu penelitian, ya, suatu studi di China. Dari 175 orang pasien, ternyata yang memiliki antibodi yang jumlahnya tinggi setelah terkena COVID hanya 70%. Sisanya 25% hanya memberi respon yang rendah dan 5% hampir tidak ada antibodinya, sedikit sekali antibodinya. Jadi kita bisa lihat bahwa orang yang punya antibodi yang bagus adalah orang yang imunitasnya bagus, sehingga mereka bisa terlindungi dari COVID. Ya, kalau mereka tidak mampu badannya membentuk antibodi yang cukup, artinya mereka kalau kena lagi virus COVID yang sama atau COVID dengan varian yang berbeda masuk ke dalam tubuhnya, mereka akan mengalami penyakit yang bisa lebih berat, ya, di masa yang akan datangnya. Jadi dikatakan oleh para peneliti, kesehatan seseorang, status kesehatan seseorang sebelum mereka terkena COVID atau bahkan setelah sebelum imunisasi pun demikian, status kesehatan itulah yang menentukan apakah mereka akan responsnya bagus atau tidak. Ya, nah sebenarnya apa yang terjadi pada saat kita tertular virus COVID atau nama virusnya SARS-CoV-2? Ya, kita tahu SARS-CoV-2 ini memiliki spike protein, jadi seperti ada paku-paku, ya, di atas di permukaan tubuh dari si virus ini. Nah, ini adalah sarana dia untuk melekat pada reseptor, ya, yang ada di tubuh manusia. Nah, reseptor ini namanya ACE2, ada di berbagai lokasi di tubuh kita, ada pada pembuluh darah, ada banyak juga di paru, ada di usus, jadi di mana-mana di berbagai organ. Ya, nah begitu dia melekat, dia seperti kunci dan anak kunci, jadi harus sesuai ukuran cetakannya itu, ya. Dia langsung akan ditarik masuk ke dalam sel tubuh manusia, ya. Di dalam sel tubuh kita, dia justru sedang membajak sel kita untuk mereplikasi diri, untuk memperbanyak diri. Jadi begitu dia jumlahnya sudah bertambah banyak di dalam sel kita, barulah dia dilepaskan, dikeluarkan dari sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita sendiri yang akan menyebarkan si virus-virus ini keluar. Nah, apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Tubuh manusia akan merespons, ini dianggap benda asing nih. Ini ada sesuatu ancaman, ada sesuatu yang datang dari luar yang bukan bagian dari tubuh kita. Jadi ini akan diperangi. Nah, virus pada saat sudah masuk kemudian mulai bereplikasi, imunitas kita mulai datang, sel-sel yang pertama datang adalah sel yang namanya makrofag. Makrofage itu arti kata makro kan besar, ya. Phage itu artinya memakan. Jadi dia pemakan besar. Ada virus makan, ada bakteri makan, semua dimakan sama si sel ini. Sel ini kemudian akan menghancurkan si virus yang dimakan di dalam tubuhnya, ya. Jadi dia akan dihancurkan virusnya. Nah, tapi nanti ada tahap berikutnya, ya. Nah, tahap yang ini yang paling penting sebetulnya dari sistem kekebalan tubuh kita, ya. Ini adalah innate immune system. Jadi sistem kekebalan tubuh yang sudah dibawa sejak kita lahir. Dan inilah yang justru paling penting karena dia adalah
first line. Jadi setiap ada ancaman apapun, infeksi virus, bakteri, ada parasit dan sebagainya, yang pertama akan memerangi adalah innate immune system ini, ya. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari makrofag ini. Kita lihat bahwa ada sel-sel yang namanya makrofag ini, kalau sudah teraktivasi, dia akan mengeluarkan seperti tentakel, ya, seperti sulur-sulurnya. Nah, dia tangkap semua benda-benda yang jahat, dia masukkan ke dalam tubuhnya, dihancurkan, lalu dia kirim sinyal. Nah, pada saat inilah dia keluarkan sinyal yang namanya sitokin. Ya, nah, sitokin inilah yang akan memanggil sel-sel yang lain datang ke tempat itu. Ya, jadi dia tidak sendirian. Ya, tidak hanya satu atau dua sel, tapi dia akan panggil pasukan lebih banyak. Jadi seperti tentara, ya. Tentara yang pertama kali datang, dia melihat, ada ancaman, dia panggil pasukan-pasukan yang lainnya. Ya, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kekebalan adaptif akan mulai merespon. Ya, nah ini biasanya kekebalan adaptif, namanya juga adaptif. Dia butuh waktu untuk beradaptasi, berkenalan dengan si virus, berkenalan dengan bahan asing yang datang ke dalam tubuh kita. Setelah dimakan oleh tadi sel dendritik, ya, atau nama lainnya makrofag, ya. Makrofag adalah salah satu jenis sel dendritik. Dia akan dipresentasikan kepada sel limfosit. Nah, sel limfosit ini akan teraktivasi. Limfosit ada limfosit T, ada helper T cell, ada cytotoxic T cell, dan dia juga akan merangsang sel limfosit B. Nah, limfosit B ini salah satu fungsi utamanya adalah membentuk antibodi. Jadi kita lihat kalau kita bicara vaksinasi segala macam, kita harapkan terbentuk antibodi. Antibodi itu hanya salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap virus COVID dan virus lain-lainnya semuanya juga. Ya, jadi kalau sudah ada antibodi, antibodi itu akan berikatan dengan si virus. Ditangkap virusnya itu pada spike proteinnya karena dia antibodi terhadap spike protein. Lalu virus itu tidak bisa lagi melekat kepada sel tubuh kita. Jadi sistem imun kita selalu bekerja sama kedua sistem ini. Ya, nah apa yang terjadi kalau sudah ada antibodi? Kita lihat. Ini adalah di dalam darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya, atau yang kita kenal dengan limfosit, ya. Lalu di antaranya ada virus yang masuk, ya. Virus ini memiliki spike atau cara dia untuk melekat pada sel tubuh kita. Nah, dia melekat pada reseptor, ya. Kemudian apa yang terjadi? Tubuh kita membentuk antibodi, dan antibodi akan melekat pada spike ini, ya, pada protein-protein permukaan dari virus, sehingga virus tidak bisa melekat. Ya, dengan demikian dia dilihat oleh makrofag dan akhirnya dimakan oleh makrofag dan dihancurkan. Jadi kita lihat prosesnya tetap harus ada makrofag, tetap ada bagian dari innate immune system. Dan itulah yang paling penting dalam tubuh kita sebenarnya. Jadi kita bagaimana caranya meningkatkan innate immune system ini, imunitas bawaan kita. Dan imunitas bawaan selalu paling kuat pada usia anak-anak. Pada usia semakin bertambah, semakin tua kita, itu semakin menurun. Ya, pada saat udah usia tua, yang lebih aktif adalah adaptive immune system. Tapi ini butuh waktu. Dia butuh waktu berkenalan dulu, bikin dulu antibodi. Dia nggak bisa langsung makan. Ya, jadi kalau kita lihat sistem imun kita tidak pernah hanya satu pasukan. Seperti kalau ada perang, ada angkatan darat, ada angkatan laut, angkatan udara. Barangkali yang pertama kali bertemu musuh adalah angkatan darat. Tapi dia akan panggil pasukan-pasukan yang lain, angkatan udara, angkatan laut, dan sebagainya. Ya, jadi begitulah sistem imun kita bekerja dengan sangat kompleks. Jadi Tuhan berikan kepada kita sistem kekebalan tubuh yang luar biasa. Nah, ini dari salah satu penelitian dibuktikan pada COVID. Yang terganggu biasanya adalah yang type 1 interferon activity. Ini adalah salah satu bagian dari innate immune response. Jadi imunitas bawaannya yang terganggu. Nah, kalau kita lihat imunitas bawaan itu akan, kalau dia bagus,
infeksinya akan mild, akan ringan. Tapi semakin dia rendah kemampuan interferonnya, ya khususnya aktivitas interferon type 1 ini, maka semakin kritis penyakitnya. Ya, ini critical, biasanya sangat sedikit activity dari interferon type response. Ya. Kemudian dari penelitian yang lain ditemukan bahwa kalau ada autoantibody yang justru menyerang ke si makrofag kepada interferon, ini yang akan membuat sistem imun bawaan ini, innate immune system, tidak merespon, ya, terblokir si respon imun bawaannya ini. Biasanya ini kita bisa lihat pada COVID yang menjadi berat. Padahal ini kita tahu paling penting. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas bawaan ini? Ya, nah saya pada hari ini mau memperkenalkan suatu zat yang ada di dalam tubuh kita dan ada di alam kita ini yang namanya nitrogen. Kita sudah tahu di udara kita ini nitrogennya paling banyak, jumlahnya 78%, dan oksigen hanya 21%. Kita pikir udara ini oksigen semua, sebenarnya tidak. Ya, masih ada CO2, ada nitrogen yang paling banyak. Nah, nitrogen ini kita ketahui biasanya akan dari udara bebas ini diserap oleh berbagai bakteri yang ada di akar tanaman. Ya, bakteri-bakteri ini yang menyerap nitrogen dari udara dan dia yang akan mengubah si nitrogen yang ada di udara menjadi nitrat dan nitrit yang bisa dipakai oleh tanaman untuk menghasilkan protein pada tanaman. Ya, dan biasanya yang dihasilkan adalah zat yang namanya nitrat atau nitrit atau nitric oxide. Nah, akhirnya pada saat kita makan itu si tanaman-tanaman nitrat itu akan terbentuklah suatu zat yang namanya nitric oxide. Nah, berbagai penelitian menyatakan bahwa nitric oxide ini adalah zat yang sangat berguna bagi tubuh kita. Karena dia bisa mencegah perlekatan dari platelet. Platelet itu adalah yang seringkali terjadi pada COVID itu, trombosit saling menempel, ya, sehingga sel darah merah bergumpal, sehingga terjadilah pembekuan darah. Nah, nitric oxide ini justru salah satu yang bisa mencegah terjadinya pembekuan darah. Dia juga untuk neurotransmission, jadi untuk otak kita, semua saraf-saraf kita bekerja dengan baik, membutuhkan nitric oxide. Bahkan dia tumorisidal, jadi bisa mematikan atau menghilangkan tumor, ya, kanker dan tumor jinak semua bisa dikurangi dengan adanya nitric oxide. Mengurangi reaksi inflamasi peradangan. Kita tahu kalau ada COVID biasanya kita tahu ada yang namanya cytokine storm, badai sitokin. Angiogenesis, ya, dia membantu pembentukan pembuluh darah baru dan pembuluh darah bisa melakukan yang namanya vasodilatasi, ya. Nanti kita masih akan ketemu mekanisme utama dari nitric oxide pada tubuh kita adalah vasodilatasi. Jadi dia bisa melebarkan. Kalau yang punya tensi tinggi butuh sekali yang namanya nitric oxide untuk melebarkan pembuluh darah. Dan efeknya juga antimikrobial. Ya, jadi ini adalah zat yang sudah Tuhan berikan di udara kita. Ada nitrogen, ada oksigen, tapi tanamanlah yang akan menggabungkannya dan itu yang menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Nah, anti COVID saya sebenarnya membuat suatu akronim, ya, supaya kita mudah mengingatnya. A adalah aktivitas fisik, N dan T adalah nyenyak tidur, isi pikiran harus positif, kemudian konsumsi makanan yang sehat, dan vitamin D. Ya, kita bahas yang pertama mengenai aktivitas fisik. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang penelitian ini oleh Kruger dan kawan-kawan. Dia menemukan bahwa kalau ada aktivitas fisik, ya, yang moderate, yang sedang-sedang, ini akan meningkatkan fungsi sistem imun. Dan kalau fungsi sistem imunnya bagus, maka respon atau risiko terjadinya infeksi menjadi lebih ringan, ya, lebih rendah kemungkinan terjadi infeksi. Tapi begitu exercise-nya berlebihan, dia akan justru menurunkan sistem imun. Ya, nah ini kita lihat kalau pada atlet yang terlalu berat berlatih, imunitasnya justru turun sehingga risiko infeksi meningkat. Tapi kalau orang yang sedentary, yang tidak pernah berolahraga, ya sistem imunnya juga rendah sehingga risiko infeksi menjadi tinggi. Ya, nah limfosit adalah salah satu sel darah putih yang selalu akan meningkat kalau kita berolahraga. Limfosit ini terutama adanya di paru-paru dan di usus pada bagian yang namanya Peyerpatz
ya, itu ada kayak kelenjar-kelenjar kecil sebetulnya, kelenjar getah bening yang kecil-kecil. Nah, ini adalah sistem pertahanan terhadap dunia luar. Jadi setiap ada virus masuk ke paru-paru langsung bisa ditangkal oleh limfosit ini. Jadi lihat bagaimana COVID yang masuk ke dalam paru-paru kita bisa ditangkal. Nah, physical activity yang seperti apa? Berapa aktif harusnya kita? Ini sebuah penelitian dari Korea Selatan ya, pada 212.768 orang Korea usia dewasa ya. Nah, mereka dilihat terjadinya COVID, kemudian dilihat 1-2 tahun sebelumnya bagaimana aktivitas mereka. Jadi Korea ini sistem kesehatan nasionalnya bagus sekali pendataannya. Jadi mereka sudah punya data aktivitas fisik dari orang-orang di Korea. Kena COVID-nya tahun 2020, dari Januari sampai Mei, tapi yang mereka lihat adalah data 2018 sampai 2019. Jadi mereka lihat data aktivitas aerobiknya. Ya, ternyata orang yang memiliki aktivitas aerobik, jadi banyak exercise, gerakannya banyak, tidak hanya duduk depan komputer gitu ya, dan melakukan aktivitas penguatan otot ya, jadi angkat beban, melatihnya dengan bermacam-macam cara ya. Ini justru memiliki COVID yang lebih ringan dibandingkan orang yang tidak memiliki exercise, malah COVID-nya lebih berat dan angka kematiannya pada yang tidak pernah exercise lebih tinggi, sedangkan yang banyak aktivitas lebih rendah. Ya, nah ini peneliti ini mendorong bahwa sebaiknya semua orang melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan sistem imunnya supaya tidak terkena COVID, dan kalaupun kena COVID akan mendapatkan COVID yang ringan. Nah, mereka menghitung dengan metabolic equivalent task ya. Jadi yang mereka temukan orang yang sehat itu adalah kalau dia memiliki activity 500 sampai sekitar 1000. Ya, nah ini adalah aktif dan highly aktif. Artinya kalau kita melakukan gerakan ringan dan moderate itu kita bisa kalikan 3 atau kalikan 6 dikali berapa menit kita exercise. Anjurannya selalu 1 minggu itu minimal 150 menit berolahraga. Ya, jadi kalau 150 menit dikali 3 ya kita punya angka 450. Tapi kalau kita lebih sedikit dari itu, misalnya kita 160 menit per minggu, kita sudah masuk dalam kategori yang lebih sehat. Jadi lihat minimum 150 menit, kalau bisa 160 menit, 165 menit per minggu harus ada gerakan ya, exercise. Nah, jadi peneliti yang lain juga menemukan ya bahwa orang yang rajin berolahraga memiliki gejala COVID yang ringan sampai sedang. Ini para atlet ya. Ternyata yang ringan 82% ya, yang sedang hanya 2%. Ya, nah dan wanita lebih baik responnya, lebih bagus, lebih banyak yang ringan dan bahkan banyak yang tidak bergejala, dan tidak tergantung jenis olahraga apa. Ya, jenis olahraganya boleh apa saja ya, usianya boleh yang sudah lebih dari 30, yang 40 ke atas ya, biasanya atlet sih sampai 30-an ya biasanya ya. Dan tidak juga tergantung terhadap indeks massa tubuh. Jadi kita seringkali melihat orang yang kegemukan itu lebih berisiko untuk COVID. Tapi kalau mereka melakukan exercise, tetap berolahraga, itu tetap akan dia terlindungi. Ya, dan dalam waktu yang singkat hanya 2 minggu mereka sudah bisa kembali melakukan aktivitas olahraga, sudah benar-benar fit. Ya, nah olahraga 45 sampai 60 menit 3 kali seminggu dengan intensitas sedang, artinya VO2 maksimumnya itu 50 sampai 70%. Ini artinya olahraga yang kita masih bisa ngobrol, kita ngos-ngosan, tapi sambil ngos-ngosan kita masih bisa bicara. Ya, kita masih bisa berbicara dengan orang yang barangkali lari sama kita atau jalan cepat bersama dengan kita. Tapi kalau sampai sudah tidak bisa berbicara lagi, ini sudah terlalu over. Ya, nah jadi moderate intensity, ya, moderate, low to moderate exercise ini justru induced immunomodulation, akan meningkatkan sistem imun kita dan meningkatkan respon imun kita terhadap progresivitas dari infeksi COVID. Ya, dan ada keuntungan lain, yaitu kalau kita rajin berolahraga, respon inflamasinya juga akan berkurang dan kita memiliki interleukin 6 dan sebagainya ini justru jumlahnya lebih kecil, lebih rendah yang proinflamasinya. Natural killer cell ya, NK cell-nya justru lebih banyak sehingga dia bisa memakan itu si virusnya dan menghancurkannya. T cell, cytotoxic, neutrophil dan
limfosit B. Limfosit B tadi di awal kan sudah tahu ya, limfosit B adalah yang membentuk antibodi. Jadi lihat kalau ada exercise maka antibodinya banyak, sel yang akan memakan virusnya jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif, tapi interleukin yang menyebabkan terjadinya badai sitokin justru lebih rendah. Ya, jadi kita lihat semua berguna. Ini penelitian yang lain, lifestyle mediated nitric oxide. Nah, kita sekarang ketemu dengan nitric oxide. Ada hubungannya dengan aktivitas olahraga. Ya, pembuluh darah kita, kalau kita potong, kita lihat di bagian dalam dari lingkaran pembuluh darah itu, ada sel-sel yang kecil, yang selapis, cuman ini namanya sel endotel, ya, endotelium. Nah, sel-sel ini menghasilkan suatu zat yang namanya nitric oxide. Dan nitric oxide ini menentukan tonus atau kekenyalan dari pembuluh darah. Dia bisa membuat pembuluh darah melebar atau menyempit, ya, yang namanya vasodilatasi atau vasokonstriksi. Semakin banyak nitric oxide yang dikeluarkan, dia akan semakin melebar. Ya, jadi tonus pembuluh darah akan dipengaruhi oleh kadar nitric oxide. Dan ada fungsi kedua yaitu menghambat agregasi dan koagulasi trombosit. Dia mencegah terjadinya bekuan darah. Bekuan darah itu terjadi karena ada fibrin, ya, fibrin itu suatu jenis protein di dalam darah kita. Lalu trombosit dan sel darah merah menggumpal bersama-sama. Nah, kalau ada nitric oxide dia akan hilang, tidak terjadi penggumpalan ini. Ya, nah dari penelitian ini dikatakan pasien yang memiliki penyakit COVID dengan disfungsi endotel, yang endotelnya sudah rusak sebelumnya, misalnya pada penyakit darah tinggi, hipertensi, ya, yang punya tekanan darah tinggi, sel-sel kecil yang tipis ini di dalam lapisan dalam dari pembuluh darah rusak. Bayangkan tekanannya tinggi, kan darah itu mengalir dengan kencang, pasti membuat ada kerusakan pada endotel. Pada diabetes, ya, karena gula yang tinggi itu membuat kerusakan dari si endotel ini. Pada orang kegemukan, obesitas, penuaan, ya, kalau menua tidak bisa kita apa-apain, ya, kita semua akan menua. Pada suatu saat pasti endotel akan rusak. Dan kalau sudah ada kerusakan endotel, lalu kita kena penyakit COVID, inilah yang berisiko mengalami komplikasi pembekuan darah yang seringkali kita dengar terjadi serangan jantung tiba-tiba, sesak napas karena pembuluh darah yang ada di paru-paru sudah mampet semua. Sehingga oksigen biar dikasih 100% juga itu aliran oksigen tetap tidak bisa masuk ke dalam darah karena pembuluh darahnya tersumbat, ya, tidak bisa lagi dimasuki oleh oksigen. Ya. Jadi kita lihat bahwa nitric oxide ini sangat-sangat penting dan dia bekerja menghambat masuknya COVID. Mulai dari COVID masuk ke dalam sel, sudah ada nitric oxide yang menghambatnya. Ya, waktu selnya sudah kemasukan, dia di dalam sel juga nitric oxide bekerja untuk mencegah replikasi. Jadi virusnya tidak bisa membelah diri. Ya, respon imun kita juga akan bekerja dengan lebih kuat karena pembuluh darah kita lebih melebar, sel radang bisa datang cepat dan lebih aktif sel-sel kekebalan tubuh kita, dan paling akhir adalah mencegah terjadinya tromboemboli. Jadi tidak terjadi pembekuan darah. Ya, nah exercise ini dia yang salah satu yang paling utama untuk kita bisa mendapatkan zat nitric oxide, ya. Nah, kalau berolahraga yang paling penting diingat adalah kita harus nasal breathing. Jadi bernapasnya harus melalui hidung, ya. Kenapa? Karena di dalam rongga hidung kita itu udara akan dihangatkan, ya. Nanti begitu sudah terbentuk nitric oxide barulah dia akan bekerja untuk mencegah kerusakan tubuh kita akibat si COVID tadi, ya. Bahkan ini Wagoner, E.G. Wagoner, ya, bersama-sama dengan Nyonya White pada masa tahun 1800-an, dia menulis di salah satu edisi dari Present Truth, ya, The Present Truth, dia katakan, ya, kita harus bernapas melalui hidung. Ya, karena Tuhan juga memberikan napas kepada manusia melalui nostrils, melalui hidung kita, ya, not through the mouth but through the nose, ya. In this way the air is warm, karena kalau melalui hidung udara ini akan dihangatkan dan freed from dust before it reaches our lungs. Jadi dihilangkan itu semua
partikel-partikel zat-zat yang tidak baik ya. Kita tahu di rongga hidung kita ini ada bulu-bulu, ada rambut-rambut ya. Kemudian ada sel-sel yang berambut, yang ada silia di dalam ya, di bagian rongga dalam dari hidung kita. Kita lihat rongga hidung itu jauh lebih besar ya, karena dia akan membuat udara itu berputar-putar di situ, dihangatkan terlebih dahulu, dan akan melekat itu partikel-partikel racun, kemudian partikel debu, semua akan nempel di situ ya, di rongga ini. Baru dia masuk ke dalam paru-paru. Kalau kita bernapas lewat mulut, di mulut kita itu hanya kecil sekali rongganya dan langsung masuk tanpa disaring terlebih dahulu ya. Dan pada saat kita mengeluarkan ya, kalau kita masuknya dari hidung, mengeluarkannya harus tetap melalui hidung. Karena sisa udara yang tadi yang jelek itu yang sudah dikumpulkan di hidung akan ikut keluar pada saat kita mengeluarkan napas. Jadi kita harus bernapas melalui hidung, dan penelitian sekarang baru membuktikan itu. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berolahraga selain untuk membentuk nitric oxide, olahraga itu juga membuat suhu tubuh kita meningkat. Dan peningkatan suhu tubuh sudah dibuktikan bisa menyebabkan sistem imun kita bekerja dengan lebih baik. Ya, nah ini seorang peneliti, seorang dokter mendapatkan hadiah Nobel tahun 1927, Julius Wagner Jorek ya. Dia mengobati penyakit neurosifilis. Jadi penyakit sifilis itu kalau pada tahap yang lanjut dia bisa menyebabkan gangguan pada otak. Ya, sehingga pasien-pasien ini zaman itu kan belum ada antibiotik. Jadi gimana caranya untuk membuat mereka bisa selamat ya, kalau enggak bisa terjadi kematian ya, karena otak sudah terganggu. Jadi dia memberikan penyakit malaria kepada pasien yang sakit sifilis. Dengan adanya protozoanya malaria ini, terjadilah infeksi malaria. Pasiennya demam, ya, menggigil, demam tinggi. Tapi pada saat dia demam, sifilisnya mulai membaik, ya, karena terjadi aktivasi dari sistem imunnya. Ya, nah begitu dia sudah mulai sembuh sifilisnya, barulah dia berikan pil kina. Zaman itu mereka sudah punya obat untuk malaria, diberikan pil kina. Nah, sayang sekali terapi dengan panas ini sekarang tidak digunakan lagi. Karena tahun berikutnya, tahun 1928, sudah ditemukan penisilin. Ya, jadi kita sekarang enak aja pakai antibiotik. Setiap ada yang orang sakit infeksi apapun, kasih antibiotik ya. Padahal sebenarnya infeksi itu bisa ditangkal dengan demam. Oleh sebab itu sebetulnya jangan buru-buru minum obat penurun panas. Karena apa? Badan kita sedang perang ya kalau ada demam itu. Tentu kita tidak mau demam itu sampai berlebihan. Jadi kalau sudah 38,5, tentu kita akan konsumsi obat demam ya, penurun panas. Tapi kalau dia masih di sekitar 37,38, nggak apa-apa, jangan buru-buru minum obat penurun panas ya. Nah, ini juga dibuktikan bahwa meningkatkan suhu tubuh dengan panas ya, dengan suhu yang panas, ini mereka immersed berendam di tempat air yang sangat panas ya, 39,5 derajat. Lalu dihitung sel-sel kekebalan tubuhnya, ternyata sel yang namanya monosit ini adalah yang akan menjadi makrofag ya, yang tadi memakan si virus-virus ini, teraktivasi ya, dan akan cepat sembuh kalau ada infeksi bakteri atau virus ya. Ini penelitian lain, dia juga membuktikan bahwa kalau setelah kena panas, setelah itu dia kena dingin ya. Nah, setelah jadi exercise, olahraga di tempat yang panas, kemudian setelah itu disiram dengan suhu yang dingin, ini akan meningkatkan natural killer cell, semua leukosit ya, semua sel darah putih, limfosit, monosit, ini semua meningkat. Ya, jadi kita lihat bahwa kalau kita exercise, kalau kita melakukan aktivitas fisik, yang tadi pertama adalah meningkatkan kadar nitric oxide, ini sangat penting ya, karena akan memperbaiki fungsi dari pembuluh darah ya, terutama juga menghilangkan kemungkinan terjadi penggumpalan darah, kemampuan jantung lebih baik, dan suhu tubuh kita akan meningkat. Dengan meningkatnya suhu tubuh, sistem imun kita akan bekerja lebih baik. Yang penting diingat adalah kita harus bernapas melalui hidung. Yang kedua adalah nyenyak tidur.
Ya, jadi ini obat yang sebenarnya sudah ada, sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita memang harus tidur. Ya, tiap malam hari pasti kita akan tidur. Kenapa penting sekali tidur? Karena pada saat kita tidur, pada saat kita malam hari, jadi begitu matahari terbenam, mulailah terbentuk suatu zat yang namanya melatonin. Ya, melatonin ini adalah salah satu hormon untuk tidur, dan ini juga adalah hormon untuk anti-aging. Dan yang lebih menarik adalah selain dia anti-aging, anti radang, antioksidan, dia juga mengurangi fibrosis di paru-paru. Fibrosis itu kalau kita jatuh, kemudian ada jaringan parut bekasnya. Nah, jaringan parut itu juga bisa terjadi di paru-paru kita. Kalau orang kena COVID, biasanya kita lihat paru-parunya putih ya, kalau di ronsen atau di CT scan. Nah, biasanya pada saat penyembuhan tidak seluruh putihnya itu bisa hilang. Kadang-kadang terlihat tetap ada bagian-bagian yang warnanya tetap lebih putih. Nah, itu adalah kemungkinan fibrosis. Nah, melatonin, hormon tidur ini, hormon melatonin ini justru mengurangi terjadinya fibrosis. Jadi beratnya penyakit COVID sudah bisa dikurangi dengan pemberian melatonin, ya. Atau kalau kita di dalam tubuh kita cukup banyak kadar melatonin, kerusakan paru-paru pun bisa dikurangi. Nah, kalau kita lihat anak-anak biasanya lebih banyak tidur daripada orang tua. Orang tua tuh sering susah tidur, ya. Dan kalau sudah susah tidur, itu semua sel-sel kekebalan tubuh yang namanya limfosit langsung berkurang. Dalam 48 jam setelah kita kurang tidur, dia akan berkurang jumlah sel kekebalan tubuh kita yang namanya limfosit. Kemudian kemampuan fagositosis, tadi makrofag kan fungsinya memakan, ya, makrofag, faga, ya, fagositosis ini berkurang 72 jam. Dan tidur yang kurang dari 6 jam selama 1 minggu, kalau kita cuma bisa tidur 4 jam karena harus buru-buru berangkat pagi misalnya, ya, atau malam begadang dulu mengerjakan tugas. Nah, kalau selama 1 minggu kita terus-terusan begadang, kurang tidur dari 6 jam, ini seluruh sistem kekebalan tubuh kita, fagositosisnya, NADPH-nya, limfosit CD4 semua berkurang. Jadi sering kita dengar ya, kalau orang kurang tidur, dia akan lebih mudah kena COVID. Orang yang kecapean, lagi ngerjain tugas, itu sering sekali kena COVID. Ya. Jadi melatonin ini, hormon tidur ini, harus ada dalam jumlah yang cukup di dalam tubuh kita. Artinya kita harus tidur dengan jumlah waktu yang cukup dan pada waktu yang tepat. Ya, nah ini penelitian ini justru mengatakan ini potential adjuvant treatment untuk COVID. Ya, jadi ada beberapa peneliti yang bahkan sudah memasukkan melatonin. Ini saya ambil dari FLCCC websitenya. Dia menggunakan melatonin untuk prevention. Ya, jadi kalau orang sudah ada anggota keluarga yang tertular, ya. Kemudian early outpatient. Jadi kalau baru saja kena COVID, melatonin ini bisa dipakai sebagai suplemen. Tapi nggak harus dengan suplemen sebetulnya. Kalau tubuh kita bisa menghasilkan melatonin dalam jumlah yang cukup oleh tubuh kita sendiri, ya nggak perlu dengan suplemen, ya. Tapi kalau sakit mungkin bisa dipertimbangkan, ya. Dan melatonin ini adalah suatu zat yang disebut sebagai chronobiotik. Jadi ini seperti antibiotik tapi yang mengatur krono artinya waktu, ya. Jadi mengatur waktu tubuh kita. Ya, dan ini merupakan salah satu yang penting pada COVID karena efeknya adalah antiinflamasi, anti radang, anti apoptotik, mencegah kematian sel, kemudian imunomodulatory dan powerful antioksidan. Jadi dia antioksidan yang sangat kuat. Dari mana tubuh kita bisa mendapatkan melatonin? Nah, ini adalah penelitian yang sering sekali saya mensitasi ini. Ini menjelaskan bahwa kalau orang terpapar sinar matahari, tubuh kita akan membentuk zat yang namanya serotonin. Ya, jadi ini diteliti pada orang-orang sakit habis operasi di rumah sakit, sebagian kena matahari, sebagian tidak kena matahari. Yang kena matahari karena jendelanya menghadap matahari waktu dia naik, ya, mataharinya terik, ya. Mereka lebih sedikit rasa sakit dan stresnya sehingga mereka bisa pulang dari rumah sakit dengan lebih cepat. Ya, nah serotonin yang dihasilkan pada saat orang kena matahari ini akan diubah oleh tubuh kita menjadi melatonin pada malam hari. Jadi melatonin itu baru muncul biasanya di atas jam 8, jam 9 malam. Ya, jadi sekitar jam 9 itu mulai dia menanjak pesat, ya, meningkat pesat pada jam 9 malam, mencapai puncaknya kira-kira pada tengah malam, ya, sampai sekitar jam 3, jam 4
pagi, itu kadarnya tinggi sekali melatoninnya. Setelah itu dia mulai turun sampai pada jam 6, jam 7 pagi dia sudah sangat rendah kembali. Ya. Nah, Nyonya White sudah katakan, ya, kita harus tidur kalau bisa after 9 o'clock itu sudah tidak boleh duduk lagi. Ya, every light should be extinguished. Nyonya White saja zaman tahun 1800-an sudah tahu. Lampu harus dimatikan karena kalau masih ada lampu, masih ada sinar dari gadget-gadget kita, ada selalu kan lampu kecilnya yang blue light-nya itu ya, itu akan membuat melatonin tidak diproduksi. Jadi kita harus matikan, semua harus gelap. Kalau memang ada alat komunikasi yang harus ada dekat kita, tutupi supaya tidak terlihat sinar yang birunya. Ya, kita harus usahakan kamarnya gelap. Ya, dan bahkan Nyonya White katakan, kalau kita tidur dengan nyenyak, ya, retire at an early hour, tidurnya waktunya sebelum jam 10 malam, ya, rise early, bangunnya lebih pagi, dan kita akan hilang itu rasa gloomy feelings, discouragement, and unhappy friction. Jadi emosi kita juga menjadi lebih stabil, ya, dan memang betul terbukti melatonin itu bisa mengurangi inflamasi peradangan, ya, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, interleukin 10, ini adalah semua inflamasi yang membuat badai sitokin, dan badai sitokin bisa dihilangkan dengan melatonin yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri kalau kita pagi kena matahari dan pada malam hari kita tidur cepat, ya. Bahkan Nyonya White katakan 2 hours good sleep before 12 o'clock. Tidur sebelum jam 12, 2 jam, dikurangi 2 jam. Artinya paling terlambat tidurnya jam 10. Ini is worth more than 4 hours after 12 o'clock. Jauh lebih berharga yang 2 jam sebelum jam 12 ini, jam 10 sampai 12, dibandingkan yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Ya, kalau kita tidur 6 jam, ini jauh lebih berfaedah yang sebelum jam 12 ini. Ya, malah dikatakan oleh Dr. James Jackson, pada zaman itu anak-anak dari Nyonya White tertular difteri. Ya, nah Nyonya White merawat anak-anaknya itu hanya dengan tidur pada waktu yang tepat dan memberikan air panas. Tadi kan dengan bungkus air panas, dingin. Jadi hidroterapi itu sangat baik untuk membuat badan kita mampu mengatasi infeksi apapun. Dan bahkan Dr. James Jackson mengatakan ini 4 tahun kemudian, ya, where great number of persons 4 years ago, karena banyak orang pada 4 tahun yang lalu bahkan meninggal akibat penyakit ini di kota ini, ya, whose deaths caused a real panic among the people, orang-orang panik karena penyakit ini. Sebenarnya difteri, penyakit ini has become no more to be feared, tidak perlu ditakuti karena ini seperti penyakit biasa yang sering kali kita lihat, ya, karena cara mengobatinya harus kita ketahui dengan baik, ya. Nah, pada saat kita tidur nyenyak, kita ketemu lagi nih zat nitric oxide, ya. Kalau ada nitric oxide, ini akan mengatur keseimbangan regulasi tidur dan bangun. Jadi kembali lagi ya, nitric oxide bisa mempengaruhi tidur kita. Dan di penelitian ini dia membandingkan orang yang punya rasa nyeri karena ada luka atau apa pada kaki dan sebagainya, dicoba dilihat, ya, memang kalau orang punya rasa sakit dia susah tidur, tapi orang susah tidur juga makin terjadi rasa sakit. Dan nitric oxide bekerjanya di mana? Di otak kita, di basal forebrain, ya, dan di frontal cortex. Ini yang menarik, ya. Frontal cortex kita tahu adalah dahi, otak depan kita. Otak depan kita ini bekerja, salah satu zat yang bekerja di situ adalah nitric oxide yang membuat kita bisa berpikir, kita bisa mengambil keputusan dengan baik, dan membuat kita juga bisa tidur dengan baik, ya. Kemudian isi pikiran positif. Nah, ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stres pada COVID. Jadi bisa karena COVID kita nggak bisa kerja, kita stres, ya, maka masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kita harus di quarantine. Ini semua bisa menyebabkan gangguan mental health, ya. Tapi sebaliknya, kalau sudah ada gangguan mental health, COVID-nya juga akan semakin berat, ya. Nah, ini salah satu penelitiannya. Gejala depresi ternyata berhubungan dengan beratnya gejala COVID. Ini menggunakan PHQ-9 score, ya. Jadi ada kuesioner dengan scoringnya. Yang berat ini semua angkanya adalah di atas, lebih besar dari 10.
Ya, kita bisa lihat di sini yang angkanya lebih rendah adalah semua yang COVID-nya lebih rendah. Kemudian ada peneliti lain yang melihat spirituality. Jadi bukan hanya stres secara ya kita kurang bisa bekerja dan sebagainya gara-gara adanya COVID, tapi orang yang lebih religius ya justru mereka akan lebih rendah stres terhadap COVID juga. Dan kalaupun terkena COVID, mereka strengthen during COVID-19. Ya, jadi kita lihat bahwa kita harus tetap mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif, terutama pikiran kita harus tetap ditujukan kepada pengharapan. Ya, pengharapan kita di dalam Yesus itu yang salah satu yang penting yang harus kita aktifkan selalu di dalam pikiran kita. Nah, ini adalah penelitian lain yang melihat bahwa central nervous system, jadi otak kita, saling berhubungan dengan sistem neuroendokrin, dengan kekebalan tubuh dan kesehatan secara umum. Jadi ini semua kompleks, ini semua bekerja bersama-sama. Jadi tidak bisa kita bilang otak bekerja sendiri, kekebalan tubuh bekerja sendiri, ya neuroendokrin bekerja sendiri, nggak bisa. Ya, stres yang kronis akan mempengaruhi semua parameter kekebalan tubuh. Misalnya pada penelitian ini mereka melihat penyembuhan luka. Kita tahu ya kalau orang diabetes susah sembuh lukanya. Salah satu penyebab lukanya tidak bisa sembuh itu karena badannya dalam keadaan stres yang kronik. Bukan hanya karena gulanya saja yang tinggi, betul gulanya bisa menyebabkan gangguan, tapi terjadi stres di seluruh tubuhnya. Dan dapat meningkatkan risiko seseorang terhadap berbagai gangguan fisik dan mental, termasuk kalau stres itu bikin penyakit kardiovaskular, penyakit pembuluh darah dan jantung, dan diabetes, kanker, autoimun, kelemahan secara umum, bahkan kematian. Ya, jadi kita nggak boleh stres karena otak ini berhubungan dengan seluruh sistem tubuh dan kekebalan tubuh kita. Kita sering mendengar ya, 9 dari 10 penyakit akibat pikiran. Jadi kita harus pelihara pikiran kita. Ya, Nyonya White mengatakan di dalam Membina Keluarga Sehat, orang lumpuh itu menemukan dalam Yesus penyembuhan bagi jiwa maupun tubuhnya. Kita ingat ya pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu ya, minggu lalu, dikatakan orang yang lumpuh itu dia yang disembuhkan oleh Yesus apanya? Dia memerlukan kesehatan jiwa sebelum dia dapat menghargai kesehatan tubuh. Sebelum penyakit jasmani dapat disembuhkan, Yesus harus mendatangkan kedamaian kepada pikiran dan membersihkan jiwa dari dosa. Jadi pelajaran ini hendaknya jangan diabaikan. Sekarang ini terdapat ribuan orang yang menderita karena penyakit fisik seperti orang lumpuh itu merindukan kata-kata pekabaran, dosa-dosamu sudah diampuni. Jadi kita melihat COVID-19 ini memang penyakitnya pada fisik, tapi jangan kita melihat hanya pada fisiknya, tetapi juga pada psikisnya, pikirannya, dan kerohaniannya. Beban dosa dan keinginannya yang tak pernah berhenti dan tak terpuaskan adalah dasar dari penyakit-penyakit mereka. Mereka tidak dapat menemukan kelegaan sampai mereka datang kepada penyembuh jiwa itu. Kedamaian yang ia saja dapat berikan akan memulihkan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Kita sering melihat, saya beberapa kali mendengarkan kesaksian orang-orang yang punya kanker, ya. Kalau ada kanker, biasanya yang harus ditanya terlebih dahulu, ada masalah nggak dengan suami, atau dengan istri, atau dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Seringkali itu baru terungkap bahwa sebenarnya ada stres yang kita pendam, orang itu pendam, sehingga dia mengalami gangguan sistem imun, kekebalan tubuh yang terganggu, itulah yang menyebabkan terjadi penyakit. Anti-COVID, kita sampai pada konsumsi makanan sehat. Nah, kita sudah sering kali dengar makanan sehat. Tapi ada kaitannya nggak secara langsung dengan COVID? Ada ternyata. Ini adalah sebuah penelitian yang melihat hubungan antara makanan dengan COVID-19 severity. Ya, ini a population-based case control study. Mereka meneliti dan melihat makanan apa yang dimakan oleh orang-orang yang COVID-nya berat, sedang, dan ringan. Dan apa yang mereka temukan? 73% orang yang COVID-nya ringan adalah yang makannya sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka yang makan plant-based diet. Dan yang makan plant-based ditambah dengan sedikit ikan, mereka mendapatkan COVID yang lebih ringan sebesar 59%. Jadi lebih sedikit karena sudah mulai makan ikan, tapi mereka masih terbantu oleh karena mereka masih makan banyak sayur-sayuran.
Ya, jadi dikatakan bahwa yang makannya pola makannya nabati, dan ini di 6 negara ya, bukan di satu tempat. Jadi ini penelitiannya cukup besar ya di Eropa dan di Korea dan beberapa negara lainnya. Ya, semua yang pola makannya terutama nabati, mereka memiliki kejadian yang lebih rendah COVID-19 yang berat, sedang hingga berat. Jadi mereka kebanyakan ringan. Jadi pola makan ini perlu dipertimbangkan untuk perlindungan terhadap COVID-19 yang parah dan tidak tergantung berat badan ya. Jadi semua yang makanannya lebih banyak plant-based or pescatarian diet, semua akan lebih ringan COVID-nya. Ya, ini dilihat dengan suatu meta-analisis. Nah, sebaliknya mereka yang mengikuti diet rendah karbohidrat, kita sering dengar ya, makannya harus low karbo atau no karbo, ya, jangan banyak makan nasi katanya. Ya, itu kan makan rendah karbohidrat. Tetapi proteinnya tinggi justru berhubungan dengan risiko 48% lebih besar risiko terjadi COVID yang berat, yang sedang hingga berat. Bahkan dikatakan penyakit kanker, tumor, paru-paru kebanyakan disebabkan karena memang makan daging. Kan Nyonya White sudah katakan dari dulu ya. Jadi terbukti dari penelitian ini. Ini jelas-jelas pada penelitian pada pasien COVID dan dari 6 negara. Hampir 50% risiko lebih berat COVID-nya kalau kita makan protein yang tinggi. Bagaimana dengan ikan? Kan orang sering bilang ikan nggak apa-apa. Tadi penelitiannya sudah terbukti ya, ikan tetap masih lebih tinggi karena dia hanya 59% yang ringan ya dibandingkan dengan yang pure plant-based ya, makanan nabati saja itu lebih tinggi 73%. Nah, di banyak tempat kata Nyonya White pada bayangkan ini sudah dari tahun 1800-an, ikan itu begitu tercemar oleh makanan kotor yang sehingga menjadi penyebab penyakit. Kita tahu sekarang pun kita temukan begitu banyak pencemaran di perairan, di laut, di mana-mana ada. Dan ini terjadi dalam kasus tertentu di mana ikan hidup di muara saluran buangan kota besar. Kita kota besar ya di Jakarta ya. Ikan yang telah tercemar dengan isi buangan akan berenang ke lepas pantai. Dia merasa wah ini kotor ya airnya, dia akan pergi ke laut ya, ke lepas pantai dan dia di situ ditangkap. Tapi dia berada di air yang bersih pada saat ditangkap. Tapi kita tidak tahu dia sebelumnya adanya di mana. Lalu kalau ini digunakan sebagai bahan makanan, ikan itu membawa penyakit dan kematian bagi mereka yang tidak menyangka adanya bahaya. Saya punya pasien yang dia keluhannya si jerawat ya. Udah punya usia 40 sekian, hampir 50 tahun, tapi kok masih jerawatan dan jerawatnya cukup banyak. Sudah berubah pola makannya, dia sudah makan yang sehat, dia sudah konsumsi vitamin, dia jaga berat badan, ya dia exercise dan sebagainya. Pokoknya semua yang bisa dia lakukan udah dilakukan. Tapi kok masih jerawatan? Lalu saya katakan coba deh periksa genetik ya. Jadi dia periksa genetik, kemudian dia periksa juga untuk logam-logam berat. Apa yang ditemukan? Ternyata kadar merkuri di dalam tubuhnya tinggi. Kenapa bisa tinggi merkurinya? Ternyata dia sering mengkonsumsi vitamin omega 3. Omega 3 kita tahu didapatkan dari hewan-hewan laut ya, biasanya pakai krill, pakai ikan-ikan kod dan sebagainya ya. Nah, itu yang sudah tercemar. Nah, ini yang Nyonya White katakan, ikan itu begitu tercemar ya, terutama yang berada di dasar laut ya, yang di dasar laut itu ikan kecil-kecil, krill dan sebagainya, itu semua tercemar dan itu dikonsumsi, kita pikir itu vitamin yang bagus untuk tubuh kita, padahal sudah tercemar ya. Jadi hati-hati, sudah diamarkan pada kita. Nah, ini penelitian lain pada orang yang kelebihan berat badan. Kalau kita ubah pola makan kita menjadi plant-based, ya, marker inflamasinya langsung akan turun. CRP, interleukin 6, TNF-alfa, leptin, adiponektin, ini semua yang seringkali kita temukan kalau ada orang COVID yang berat. Selalu CRP, CRP selalu meningkat. Ya, jadi orang yang kegemukan belum kena COVID, CRP-nya sudah tinggi. Bagaimana kalau dia kena COVID? Ya pasti dia akan lebih berat kondisinya. Ya, jadi untuk menurunkan kadar CRP di dalam tubuh kita, ubah pola makan ke plant-based. Nah, di dalam tubuh kita juga
bukan hanya sistem imun kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan, tapi yang kita makan itu mempengaruhi bakteri yang ada di dalam perut kita. Bakteri-bakteri inilah yang nanti akan mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita bagaimana untuk bereaksi. Ya, nah ini adalah keseimbangan antara defense dengan toleransi. Kalau bakterinya bakteri baik, maka tubuh kita belajar untuk toleransi. Oh, ini bakteri baik, ini kawan kita, jadi kita nggak usah serang dia. Tapi kalau dia lihat ada bakteri yang jahat yang bisa menyebabkan penyakit, akan terjadi proses inflamasi. Dia defense ya, sel-sel kekebalan tubuh kita menyerang ya, mau memakan dan merusak si mikroba atau mikrobiota yang ada di tubuh kita, di perut kita, di usus kita. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadi reaksi inflamasi. Kalau bakterinya bakteri baik, maka yang terbentuk sel limfositnya T regulator. Ya, ini yang bisa meregulasi sistem imun bekerja dengan baik. Tapi kalau ada bakteri yang jahat yang terbentuk sel limfosit T helper 17, ini yang menyebabkan inflamasi, peradangan. Peradangannya bukan hanya di usus tapi di seluruh tubuh, dan ini yang sering menyebabkan penyakit autoimun. Ya, saya beberapa waktu yang lalu pernah bicara tentang topik autoimun. Dan jangan salah bahwa binatang-binatang atau segala mikrobiota yang ada di dalam usus kita ini berkomunikasi dengan otak kita. Kalau kita stres, ini akan membuat bakteri yang ada di usus berubah. Yang ada justru lebih banyak jenisnya Bacteroides dan Clostridium. Dan ini adalah jenis bakteri yang bikin peradangan. Ya, bikin inflamasi. Jadi sistem kekebalan tubuh kita udah error nih bekerjanya. Udah lebih banyak inflamasinya. Ya, nah salah satunya adalah tadi CRP-nya bisa meningkat. Ya, jadi sebaliknya usus ini juga kirim sinyal ke otak. Jadi kalau ada sinyal misalnya banyak bakteri yang jahat di usus kita akan kirim sinyal ke otak kita, kita menjadi stres. Jadi ada hubungan timbal balik karena ada sebuah saraf yang menghubungkan otak dengan usus yang namanya vagus, ya, nervus vagus. Saraf vagus inilah yang akan mengatur semua, ya, ada 5 jalur komunikasi otak dengan usus kita. Ya, jadi kalau kita makannya kita semua butuh protein, ya. Tapi protein yang mana yang kita pilih? Kalau makannya plant-based protein, bakteri yang tumbuh adalah bakteri yang baik, Bifidobacterium dan Lactobacillus, yang akan menghasilkan zat yang namanya SCFA, ya, short chain fatty acid, jumlahnya meningkat, dan ini sifatnya adalah menurunkan inflamasi, menurunkan peradangan. Sebaliknya kalau kita makan animal protein bukan hanya sapi ya. Semua hewan, termasuk hewan yang ada di air, hewan yang ada di darat, yang ada di udara, termasuk unggas, ya, itu semua animal protein. Yang tumbuh adalah bakterinya, jenisnya Bacteroides. Kita ketemu lagi nih, ini adalah bakteri yang tidak baik, ya, Bifidobacterium malah turun. Dan zat yang terbentuk oleh si bakteri ini adalah TMAO, dan TMAO, trimethylamine N oxide, ini justru menyebabkan peradangan baik di jantung dan pembuluh darah dan di usus, ya, IBD ini penyakit pada usus. SCFA yang biasanya bekerja untuk antiinflamasi malah nggak ada, SCFA-nya rendah. Jadi SCFA, short chain fatty acid yang namanya butirat propionat asetat, ini adalah sumber energi dari seluruh dinding dari usus kita. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau kita banyak makan sayuran dan buah-buahan seperti contohnya Mediterranean diet. Ya, nah TMAO pada COVID justru diteliti ini justru bisa menyebabkan severe acute respiratory risiko terjadinya COVID yang berat. Ya, karena kadar yang TMAO yang tinggi ini menyebabkan terjadinya reaktif oksigen spesies yang membuat tubuh kita justru lebih banyak peradangannya. Jadi jelas dari ilmu pengetahuan sudah terbukti, semakin banyak makan daging, zatnya semakin banyak TMAO, ya, trimethylamine N oxide, dan ini selalu berhubungan dengan COVID yang lebih berat. Jadi kita lihat ya, semuanya berhubungan sebenarnya. Nah, kembali kepada nitric oxide. Apa hubungan nitric oxide sekarang? Ini Luis Ignarro, dialah yang menemukan bahwa nitric oxide ini ada di dalam pembuluh darah. Dia mendapatkan hadiah Nobel tahun 1998. Dia bilang ini dihasilkan oleh sel-sel endotel yang ada di dinding pembuluh darah dan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan relaksasi dari otot-otot pembuluh darah. Ya kan, otot ada dindingnya pembuluh darah itu ada ototnya, ya, khususnya jenis yang arteri. Dan ini adalah dasar dibuatnya obat untuk penyakit jantung dan impotensi. Ya,
Kenapa bisa untuk jantung? Karena kalau ada penyempitan dari pembuluh darah di jantung, kita tahu pembuluh darah koroner, obatnya adalah biasanya golongan nitrogliserin, ya, golongan yang ada nitrik di dalam tubuh akan ubah menjadi nitrik oxide yang ditaruh di bawah lidah. Ya, jadi pembuluh darahnya bisa melebar sehingga aliran darah berjalan lancar kembali. Ya, jadi untuk impotensi bagaimana? Sama, ya, mungkin banyak bapak-bapak di sini impotensi terjadi akibat apa? Pembuluh darah di dalamnya sudah pada mampet. Pembuluh darah menyempit menjadi kaku sehingga dia tidak bisa terisi oleh darah dalam jumlah yang banyak. Jadi pembuluh darah itu harus melebar sehingga terisi darah, cairan darah yang banyak, dan itulah yang membuat tidak ada impotensi. Nah, impotensi salah satu obatnya sekarang ya kita tahu salah satunya jenis pil biru itu, ya. Nah, itu membuat apa? Membuat menjadi lebar pembuluh darah karena hasil akhirnya adalah terbentuknya nitrik oxide. Luar biasa ya, padahal Tuhan sudah berikan nitrik oxide ada di dalam makanan kita, ada dengan kita berolahraga, dengan tidur yang nyenyak. Jadi nitrik oxide itu ada di dalam makanan, ya. Makanan apa? Semua makanan yang mengandung nitrat. Tadi kita sudah belajar di awal bahwa nitrogen yang ada gasnya di udara diserap oleh bakteri yang ada di akar dari tanaman, dibuat menjadi NO2 yang bisa diserap oleh tanaman dan akan terbentuk zat yang namanya nitrat. Protein yang kita kenal protein itu adalah rangkaian dari si nitrat yang menjadi amino acid, ya, jadi asam amino. Selalu ada N-nya, ada nitrogennya, dan itu yang menjadi protein. Jadi protein kita asalnya dari mana? Semua asalnya dari tanam-tanaman. Dan semua daun hijau, terutama beet, ya, beet itu kandungan nitratnya sangat tinggi. Ya, yang penting adalah dia harus dikunyah dengan baik karena di dalam rongga mulut kita ada bakteri yang akan mengubah nitrat menjadi nitrit. Jadi kita harus kunyah dengan baik. Kalau makannya atau minumnya dalam bentuk jus, jangan lupa dikenyot-kenyot dulu ya di dalam mulut, dibiarkan untuk jangka waktu tertentu baru ditelan. Ya, nah di lambung kita dia akan mengubah, mendekomposisi nitritnya menjadi nitrik oxide. Jadi kita ketemu lagi makanan kita sudah mengandung zat dasarnya untuk nitrik oxide di dalam tubuh kita, dan itu akan ada di dalam ludah kita yang bisa mematikan langsung si virus kalau datang. Kan tadi kita di awal sudah bilang nitrik oxide bisa bersifat antimikroba. Dia bisa mematikan bakteri, mematikan virus, dan sebagainya. Jadi kita lihat rangkaiannya, tetap COVID akan menjadi lebih ringan. Jangan lupa jus beet, ya, beet itu bagus sekali. Itu kandungan nitratnya sangat tinggi dan polifenol. Konsumsi makanan yang tinggi nitrat-nitrit, ya, dengan obat antihipertensi, misalnya golongan ACE inhibitor, ini juga akan membuat pembuluh darah menjadi lebih sehat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya darah tinggi, teruskan obat hipertensinya, tidak usah takut untuk dikonsumsi, tapi dengan kita makan makanan sehat, itu kadang-kadang obatnya sudah bisa diturunkan perlahan-lahan. Ya, tapi jangan buru-buru berhenti. Nah, cara meningkatkan nitrik oxide adalah makan golongan tumbuh-tumbuhan yang banyak nitratnya. Semua sayuran hijau seperti spinach itu bayam, ya, bayam, lettuce, arugula itu seperti sejenis kale, ya, cress itu apa namanya, selada air, ya, beet, seledri, ya, seledri itu tinggi sekali kadar nitratnya. Ya, lalu makanan yang tinggi antioksidan, ya, karena antioksidan itu bisa mempertahankan kadar nitrik oxide di dalam darah. Dan makanan yang tinggi antioksidan adalah makanan yang sama, yang hijau-hijau itu semua, ya. Kemudian apalagi yang kita perlu? Makanan yang memiliki kandungan citrulline dan L-arginin. Ini yang seringkali salah satu yang suka dipakai untuk kalau ada gangguan impotensi. Padahal dia adanya di mana? Di dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, terutama di dalam pumpkin seed. Pumpkin seed itu adalah biji dari labu, ya, biji labu itu. Itu tinggi sekali argininnya. Jadi sebenarnya obatnya sudah ada, Tuhan sediakan di alam untuk kita semuanya. Lalu kurangi penggunaan obat kumur-kumur antiseptik karena tadi bakteri yang ada di rongga mulut kalau dia mati, tidak ada bakteri, tidak bisa mengubah nitrat menjadi nitrit. Ya, lalu berolahraga.
simple ya, tadi kita sudah lihat bahwa nitric oxide akan diproduksi kalau kita berolahraga. Bahkan Kemenkes sudah mengatakan kita harus makan sayur dan buah setiap hari. Separuh dari piring kita isinya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian makanan pokok, jadi yang namanya low carbohydrate itu sebetulnya salah besar. Ya, kita harus makan makanan pokok kita, beras pecah kulit, ya, beras merah, beras hitam, mau singkong, mau diganti dengan kentang, ubi, ya silahkan apa saja. Tapi ini sepertiga dari piring kita makanan pokok. Setengah dari sepertiga ini barulah lauk pauk. Kalau di sini masih terlihat ada makanan hewani, tapi karena kita sudah belajar bukan makanan hewani yang sehat, tetapi biji-bijian. Ya, apa yang Nyonya White katakan? Ini saya tidak bisa baca. Karena kita tidak membuat makanan daging sebagai tolok ukur, walaupun kita tidak mau memaksa siapapun untuk meninggal. Tidak ada pendeta di daerah atau uni yang menentang atau menganggap sepele pekabaran reformasi dalam hal ini. Waduh, saya waktu baca ini saya deg-degan karena waduh, saya harus sampaikan karena ini bukan untuk saya sendiri ya, tetapi untuk para pendeta di daerah atau uni ya. Jangan sampai ada yang menentang atau menganggap sepele. Saya pernah share pengalaman sedikit. Saya pernah memberikan pekabaran kesehatan, kebetulan waktu itu topiknya kulit or something gitu ya. Untuk kulit yang bagus harus makan makanan yang sehat-sehat tentunya ya. Nah, tapi setelah saya selesai, seorang pendeta pensiunan berdiri dan mengatakan, nggak apa-apa itu, makan aja daging, makan aja ayam. Waduh, saya langsung nggak enak karena ada tulisan di dalam Roh Nubuat yang sudah mengatakan ini. Ya, ya begitulah. Memang banyak juga pendeta yang tidak menganggap ini sesuatu yang serius. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu pada hari ini tidak ada yang menganggap demikian. Karena selanjutnya Nyonya White katakan, dalam terang Allah yang dipancarkan tentang pengaruh makanan daging bagi tubuh, jikalau engkau masih tetap mau memakannya, bersedialah menanggung risikonya. Ya tentu ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tetapi janganlah memegang satu pendirian di hadapan jemaat yang tidak perlu mengadakan reformasi mengenai makanan daging. Jadi jangan bikin statement di hadapan jemaat bahwa ini nggak apa-apa, makan aja daging ya. Jadi jangan mengadakan pertentangan tentang reformasi kesehatan. Janganlah mereka menarik kesimpulan dari sikap Anda karena bukan kita yang membuat peraturan tentang reformasi kesehatan ini. Tuhanlah yang memanggil untuk mengadakan reformasi. Bukan saya, bukan siapalah yang lain-lain ya, dokter-dokter yang lain atau pembicara kesehatan yang lain. Bukan. Ini adalah panggilan oleh Tuhan untuk mengadakan reformasi. Tuhan telah mempercayakan kepada kita pencanangan pekabaran reformasi kesehatan. Kita orang Advent dititipi ini. Ya, jikalau engkau tidak dapat melangkah maju bersama mereka yang sedang memberikan pekabaran ini, engkau tidak mencanangkannya. Dalam hal ini, engkau merusak usaha teman sekerjamu yang sedang menggairahkan reformasi kesehatan. Engkau keluar dari barisan dan tentu saja berada di pihak yang salah. Lebih lanjut, dari halaman 406, masih pada buku yang sama. Ada sebagian orang di lembaga kita yang mengaku percaya pada prinsip reformasi kesehatan, namun mereka memanjakan penggunaan makanan daging dan makanan lain yang mereka tahu akan merusak kesehatan. Ya, karena memanjakan selera. Ya, kepada mereka itu saya berkata di dalam nama Allah. Waduh, luar biasa Nyonya White mengatakan demikian. Janganlah menerima jabatan di lembaga kita sementara engkau hidup bertentangan dengan prinsip dasar institusi kita. Aduh, saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Bukan saya yang mengatakan, tetapi tulisan dari Roh Nubuat yang mengatakan ini. Karena dengan melakukannya, engkau telah mempersulit tugas guru dan pimpinan yang berusaha menjalankan tugas ini di garis yang benar. Ratakan jalan raja. Janganlah menghalangi pekabarannya. Lebih lanjut, halaman 442. Janganlah menunjuk seseorang sebagai guru. Guru ini bisa guru apa saja ya, guru di sekolah, guru sekolah Sabat, guru dalam pelajaran Alkitab, guru dalam hal apa saja. Jikalau dalam pengajaran dan
contoh hidupnya bertentangan dengan kesaksian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya untuk dijunjung tinggi mengenai makanan. Karena ini akan menimbulkan kekacauan. Ya tentu saja kalau dia mengajarkan hal yang lain tetapi dia tidak menghidupkannya, tentu akan menjadi kekacauan. Karena dia tidak menghargai reformasi kesehatan, maka dia tidak layak menjadi pesuruh Tuhan. Waduh, ini keras ya. Saya pertama kali waktu membaca tulisan ini, itulah yang membuat saya untuk mengubah pola makan saya. Itu terjadi 27 tahun yang lalu. Saya melihat bahwa memang Tuhan memerintahkan kita sebetulnya untuk memelihara tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus Allah. Kita harus menghidupkannya. Saya waktu itu masih sebagai seorang dokter yang masih muda, saya diminta untuk memberikan pelajaran kesehatan. Pada saat saya mengajarkan orang untuk berhenti makan makanan yang tidak sehat. Tapi pada saat yang sama kalau saya tidak menghidupkannya, saya menjadi bohong aja gitu ngomong begitu ya, dan saya tidak layak menjadi pesuruh Tuhan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan, reformasi kesehatan. Oleh sebab itu salah satu yang membuat saya untuk mengubah adalah tulisan ini. Saya harus berubah karena saya menjadi guru bagi orang banyak, saya harus menjadi contoh bagi mereka semuanya. Reformasi yang lebih besar harus dapat dilihat di antara umat yang mengaku sedang menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Reformasi itu adalah pada kita, umat yang sedang menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Reformasi kesehatan adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan umat manusia, tetapi belum dilakukan. Ada sebagian yang harus sadar akan bahaya makanan daging, tetapi masih memakan daging binatang. Dengan demikian membahayakan kesehatan fisik, mental, dan rohani. Jadi kita tidak bisa pisahkan tubuh manusia hanya fisik saja. Kerohanian kita pun akan terganggu kalau kita memakan makanan yang salah. Banyak orang yang sekarang ini masih setengah bertobat dalam hal makanan daging, akan keluar dari kelompok umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Jadi kita tahu ya, akan ada lalang dan gandum. Kita nggak bisa bilang yang mana yang lalang dan yang mana yang gandum. Kita tidak tahu. Tetapi salah satunya di sini dikatakan orang yang setengah bertobat dalam hal makanan daging akan keluar dari kelompok umat Allah. Dan bahkan halaman 368 dikatakan di antara mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging harus ditinggalkan pada akhirnya. Betul-betul membuat kita terbangun dari tidur kita. Kita mungkin sekarang ini masih terlena, tapi itu yang sudah dikatakan oleh hamba Tuhan Nyonya White. Ya. Bagian terakhir vitamin D. Kita tahu vitamin D ini akan membuat sistem imun kita meningkat. Kalau orang kekurangan vitamin D, dia justru memiliki risiko lebih mudah terjadi penyakit-penyakit infeksi. Dan kalau ada orang yang sakit flu, diberikan vitamin D, dia akan langsung bisa membaik dalam 70% mengurangi terjadinya infeksi kalau orang yang defisiensi kemudian diberikan vitamin D suplemen setiap hari. Ya, nah efek vitamin D itu juga sebagai antibakteri, bukan hanya antivirus, juga sebagai antivirus karena ada zat yang namanya katalisidin dan human beta defensin, ya, dan dia juga bisa mengatasi keseimbangan reaktif oksigen spesies, dan bahkan dia bisa merusak dinding dari virus. Jadi kita butuh kadar vitamin D yang cukup. Dari berbagai penelitian orang yang kadar vitamin D-nya tinggi justru tidak akan terkena COVID, ya. Nah, ini adalah penelitian pada influenza. Jadi orang sakit flu diberikan vitamin D dosis tinggi 10.000 unit, ya, diberikan 3 kali sehari. Saya biasanya tidak memberikan 3 kali, saya biasanya memberikan 10.000 1 kali saja. Hanya dalam 2 hari 3 hari saja, tidak usah jangka panjang, ya, hanya short time, dan itu secara dramatis langsung menghilangkan influenza dalam 2 hari sampai 3 hari. Ya, jadi cepat sekali sembuhnya. Nah, defisiensi vitamin D pada orang yang memiliki acute respiratory distress syndrome ini terlihat sekali. Ya, kalau kadar vitamin D-nya normal, dia tidak akan terjadi gangguan paru-paru pada saat dia terkena infeksi seperti influenza dan sebagainya. Ya, ini pada penelitiannya pada influenza. Ya, tapi ARDS itu juga terjadi pada orang COVID. Jadi kalau kadar vitamin D-nya rendah, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya
ARDS. Ya, semua kadar yang di bawah 20 ini yang menyebabkan gangguan paru. Nah, vitamin D kalau dalam bentuk suplemen itu hanya vitamin D3, hanya vitamin D3. Tapi kalau kita kena sinar matahari, matahari itu bukan hanya membuat vitamin D yang ada kita tahu vitamin D3, tapi dia juga membuat vitamin D sulfat dan kolesterol sulfat. Ini adalah turunan-turunan bermacam-macam dari vitamin D. Jadi bukan hanya yang 25 OH, kita kan sering periksa laboratorium 25 OH vitamin D. Ya, kalau kita makan suplemen itu kan kolekalsiferol ya atau ergokalsiferol ya. Tapi kalau di dalam tubuh kita, kalau kita kena sinar matahari, itu ada yang namanya 20 hidroksivitamin D, ada vitamin D sulfate, ada kolesterol sulfate, dan ini justru dianggap oleh para peneliti kemungkinan ini yang justru lebih penting untuk memperbaiki sistem imun kita. Jadi artinya jangan hanya berpatokan kan sudah minum suplemen, jadi nggak usah kena matahari. No, kita butuh tetap kena sinar matahari. Nah, berapa kadar vitamin D yang bagus? Nah, ini pada COVID ya, pada COVID dengan Kawasaki disease ya, dan dilihat inflamasinya. Semakin tinggi kadar vitamin D di dalam darah, ini dalam nanomol ya, dan yang warnanya hitam ini dalam nanogram ya. Kita biasanya kalau kita lihat angkanya sudah sekitar 40-an, 50-an, ini baru sehat. Ya, jadi target kita adalah 50 nanogram kadar vitamin D. Kalau lebih rendah, inilah yang membuat severe COVID. Ya, COVID yang lebih berat akan timbul kalau kadar vitamin D kita di bawah 20, ini yang berat sekali. Ya, nah optimal vitamin D untuk penyakit lain pun, ya semua penyakit, semua kadar yang bagus itu kalau sudah sekitar 50. Ini garis biru ini ke atas, ini sudah jauh lebih sedikit penyakit-penyakitnya. Ini dari penelitian yang lain, ya dibuktikan bahwa kadar di atas 60 pun orang masih bisa kena leukemia, masih bisa kena kanker usus, kanker kolon, ya, masih bisa kena renal cancer. Tapi kalau sudah dekat ke angka 80, ini justru hampir tidak ada penyakit di situ. Jadi kita harus memiliki kadar vitamin D optimal antara 50 sampai 80. Jangan hanya percaya dengan si garis batas cut off di laboratorium yang katanya hanya 30, ya. Nah, kembali kepada nitric oxide. Kalau kita berjemur, yang kita dapatkan adalah salah satunya nitric oxide. Nitric oxide akan terbentuk kalau kita kena paparan sinar matahari. Tidak ada suplemen yang bisa menyerupai ini. Ada memang suplemen nitric oxide, tapi tidak akan sebaik seperti yang dihasilkan kalau kita terkena sinar matahari. Bukan ultraviolet B, tapi ultraviolet A. Ya, ini dalam 30 menit terpapar sinar matahari langsung terbentuk nitric oxide dan bertahan selama 1 jam. Dan pembuluh darah kita tadi akan melebar, berfungsi lebih baik, tidak terjadi pembekuan di dalam darah. Salah satu syaratnya adalah kita harus makan sayuran hijau. Jadi kalau kita sudah makan sayuran hijau tadi yang daun-daunan semua yang mengandung nitrat, dia akan kalau kita terpapar sinar ultraviolet akan terbentuklah nitric oxide yang bersifat anti radang, anti mikroba, homeostasis kulit, regulasi apoptosis, segala kebutuhan tubuh kita diatasi oleh nitric oxide. Jadi simpel, kalau kita bicara anti COVID yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, salah satu metodenya adalah dengan adanya zat nitric oxide yang kita dapatkan dengan aktivitas fisik, dengan tidur nyenyak, isi pikiran positif, konsumsi makanan sehat, dan vitamin D. Sebagai penutup, Ulangan 7 ayat 12 dan 15 mengatakan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi kalau kita mendengarkan, melakukannya dengan setia, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada kita. Membina pola makan dan diet halaman 406, paragraf kelima. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa prinsip yang telah diberikan kepada kita pada permulaan pekabaran ini. Jadi pada awal pekabaran Nyonya White terima pada tahun 1800-an.
harus dianggap penting oleh jemaat kita yang sekarang seperti anggapan jemaat yang dulu. Jadi jangan ada orang yang mengatakan bahwa itu kan zaman dulu, itu kan kuno. No, ini adalah justru pekabaran untuk kita di zaman akhir. Ada sebagian yang tidak pernah mengikuti terang yang diberikan kepada kita mengenai masalah makanan. Sekaranglah waktunya untuk mengeluarkan terang itu dari bawah gantang. Biarlah terang itu memancarkan cahaya yang terang. Pada masa COVID ini justru menjadi kesempatan bagi kita, umat Advent yang telah dititipi reformasi kesehatan ini, untuk mengabarkannya kepada seluruh dunia. Bagaimana kita bisa mengatasi terjadinya penyakit COVID yang berat. Kalaupun kita kena COVID, karena virus ini sudah ada, udara ini sudah tercemar, tapi kita bisa mempertahankan tubuh kita dengan mengubah pola hidup kita. Dan kalaupun kita terkena